Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Manurung, kelas 12 MIA 5 dari SMA Negeri 1 Syantar Narmonda. Pada video kali ini saya membahas tentang reproduksi sel atau pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, dan juga saya akan membahas sedikit tentang gametogenesis. Baiklah. Yang pertama adalah mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan yang memperoleh dua sel anak yang memiliki informasi genetik yang ekuivalen dengan induknya. Nah, mitosis ini berlangsung melalui beberapa tahap. Yang pertama, fase profase, diawali dengan setiap sentrosom mengalami replikasi dan berpindah ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan, dan diakhiri dengan ditandainya nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Berikutnya adalah fase prometafase. Fase ini disebut sebagai akhir profase dan metafase awal. Oke, ini dia ciri-cirinya. Berikutnya adalah fase metafase. Pada proses ini, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer melekat atau terikat pada benang-benang spindal. Berikutnya, fase anafase. Di tahap awal, setiap kromatid terlepas dari sentromernya. Sedangkan di tahap akhir ini nanti akan terjadi kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Berikutnya adalah fase telofase dan sitokinesis. Di sini, kromosom telah sampai di kutub masing-masing. Membran inti sel mulai terbentuk di sekitar dua kelompok kromosom yang terpisah. Oke, jadi kesimpulannya, mitosis ini bertujuan menghasilkan sel anakan dengan materi genetik identik dari sel induk, yang meliputi ada fase profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Berikutnya pembelahan meiosis. Meiosis ini adalah jenis pembelahan sel dengan dua tahap pada organisme yang bereproduksi secara seksual yang menghasilkan gamet dengan separuh jumlah kromosom sel semula. Terjadi dua siklus, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 ada profase 1. Di sini tahap-tahap yang berlangsung pada profase 1 itu adalah leptoten, zikoten, pakiten, diploten, diakinesis. Oke, ini dia gambarnya, ini penjelasannya ya sobat. Oke, ini metafase 1, anafase 1, telofase 1. Oke, berikutnya meiosis 2. Secara umum sangat mirip dengan pembelahan mitosis dalam hal didahului oleh interfase. Oke, ini ada profase 2. Ini ada gambarnya, penjelasannya. Oke. Ini metafase 2. Anafase 2, telofase 2. Nah, nanti pada telofase 2 ini, di proses berikutnya ada terjadi proses sitokinesis sehingga akan terjadi pembentukan 4 buah sel yang baru. Ini 4 sel anak. Oke, jadi kesimpulannya, meiosis ini bertujuan menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk, yang berlangsung melalui meiosis 1 dan meiosis 2. Ini adalah gametogenesis ya, di mana gametogenesis ini proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi secara meiosis di alat perkembangbiakan, terjadi pada tubuh tumbuhan, hewan, dan manusia. Di mana pada hewan dan manusia itu ada spermatogenesis dan oogenesis, sedangkan pada tumbuhan itu ada mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Ini dia oogenesis pada manusia ya, ini ada diagramnya beserta dengan penjelasan. Ini juga spermatogenesis pada manusia, diagram beserta penjelasan. Ini adalah mikrosporogenesis dan makrosporogenesis di kotil. Bedanya adalah mikrosporogenesis ini pembentukan gamet jantan pada alat kelamin jantan tumbuhan, sedangkan makrosporogenesis ini pada betina. Ini adalah proses meiosis serbuk sari. Oke, ini ada penjelasan, ini ada diagramnya. Ini perkembangan dalam putik secara meiosis sobat. Oke, ini ada penjelasannya juga ya. Kemudian pembuahan ganda pada angiospermae. Ini nanti mengalami 3 kali karyokinesis dan menghasilkan 8 inti haploid. Sini akan dijelaskan apa-apa saja inti tersebut. Jadi kesimpulannya, gametogenesis ini proses pembentukan sel kelamin yang terjadi secara meiosis, terjadi pada hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Oke, kita juga bisa melihat di sini perbandingan mitosis dan meiosisnya. Oke, ini dia. Baik. Video saya sudah sampai di penghujungnya. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.